Pernah nggak sih kamu lagi lihat-lihat barang terus tergoda banget buat klik tombol pay later? Gampang banget kan? Tapi tahu nggak, di balik kemudahan satu klik itu, ada loh jebakan tersembunyi yang bisa mengubah hidup. Yuk kita bongkar bareng-bareng, apa aja sih perangkap di balik layanan yang lagi naik daun ini? Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Apakah beli sekarang, bayar nanti itu beneran sebuah mimpi yang jadi kenyataan? Atau jangan-jangan ini adalah awal dari sebuah mimpi buruk yang nyamar? Jawabannya ternyata nggak sesimpel itu. Oke, pertama-tama mari kita lihat dulu skalanya. Seberapa besar sih fenomena pay later ini? Percaya deh, ini bukan lagi sekedar tren biasa, tapi udah jadi kayak gelombang raksasa yang nerjang keuangan anak muda di Indonesia. Coba deh lihat angka ini, 14,37 juta. Itu adalah jumlah pengguna aktif pay later di Indonesia pada pertengahan 2024. Artinya, jutaan orang udah menganggap ini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Banyak banget kan? Tapi tahan dulu, ada yang lebih gila lagi. Jumlah total akun pinjaman online hampir 1 miliar di tahun 2024. Coba bayangin deh, dari yang tadinya cuma sekitar 82 juta di tahun 2019, sekarang lonjakannya setinggi ini. Ini bukan lagi sekedar tren, ini ledakan beneran. Terus, siapa penggerak utama di balik ledakan ini? Jawabannya jelas, ya kita-kita ini, Gen Z dan milenial. Kita yang paling melek digital. Ironisnya, kita juga generasi yang sering kali paling rapuh secara finansial. Oke, popularitasnya nggak perlu kita ragukan lagi. Tapi sekarang, ayo kita balik koinnya. Karena di balik setiap kemudahan, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu seringkali nggak kelihatan di awal. Inilah inti masalahnya. Tergambar jelas banget di sini. Rata-rata pinjaman Gen Z itu sekitar 2,9 juta rupiah, sementara gaji mereka ya di kisaran 2,3 sampai 3 juta. Artinya apa? Satu utang bisa langsung melahap seluruh gaji bulanan. Ini resep sempurna untuk bencana finansial. Dan ini bukan lagi soal angka di rekening. Ini tentang manusia. Coba dirasakan kutipan ini. Perasaan terjebak ini nyata banget. Utang pay later itu bukan lagi masalah di dompet, tapi udah jadi beban berat yang ngegantung di kepala. Dan perasaan terjebak itu ternyata sangat umum. Dampak psikologisnya itu nyata banget. Jadi cemas terus-terusan, susah fokus pas lagi ngerjain tugas atau kerjaan, bahkan sampai nggak bisa tidur nyenyak. Banyak yang akhirnya merasa bersalah, malu, menjauh dari teman-teman, dan merasa putus asa sama kondisi keuangannya sendiri. Pertanyaan besarnya sekarang, kenapa? Kalau risikonya sejelas ini, kenapa kita masih terus tergoda? Nah, jawabannya itu ada di dalam kepala kita dan juga di lingkungan sekitar kita. Mari kita bedah bareng-bareng. Ternyata nih ada 4 kekuatan besar yang mendorong kita. 1. Gengsi, biar nggak kelihatan ketinggalan zaman. 2. FOMO, alias takut ketinggalan momen atau tren. 3. Aplikasi yang sengaja dirancang supaya kita belanja tanpa mikir panjang. Dan 4. Sifat alami kita yang mau semuanya sekarang juga. Semua ini kalau bergabung, udah deh jadi badai yang sempurna. Data dari OJK ini benar-benar membuka mata kita. Tingkat inklusi atau akses kita ke produk keuangan itu udah tinggi loh, 75%. Artinya, sebagian besar dari kita tuh udah dikasih kunci mobil. Tapi, nah ini dia tapinya, lihat tingkat literasinya. Pemahaman kita soal keuangan cuma 65%. Ini berarti banyak dari kita yang udah pegang kunci mobil, tapi nggak pernah benar-benar belajar cara menyetir yang aman. Selain urusan dompet dan bisi kepala, ada satu lapisan masalah lagi yang sangat penting bagi banyak orang di Indonesia. Ini menyangkut prinsip, sesuatu yang lebih dalam dari sekedar uang, yaitu soal etika dan keyakinan. Kata kuncinya di sini adalah riba. Sederhananya, dalam prinsip Islam, riba itu adalah setiap keuntungan tambahan dari pinjaman yang nggak didasari oleh transaksi yang nyata. Inilah yang sering kita kenal sebagai bunga, sebuah praktek yang dianggap nggak adil dan dilarang dengan sangat keras. Seberapa serius sih larangan ini? Kutipan dari Al-Quran ini menggambarkannya dengan sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa bagi banyak orang, ini bukan lagi sekedar soal untung rugi finansial, tapi udah masuk ke ranah spiritual yang sangat fundamental. Jadi, apa bedanya pinjol konvensional dengan fintech syariah? Di satu sisi, kita punya pinjaman yang berbunga. Biayanya sering tersembunyi dan risikonya tinggi banget bikin kita terjerat utang. Nah, di sisi lain ada pembiayaan berbasis aset, akadnya transparan dan tujuannya adalah transaksi yang lebih etis. Ini adalah dua dunia yang sangat berbeda. Dan ini
Ini fakta yang paling mengerikan. Diperkirakan 95% dari pinjol yang beredar di Indonesia itu ilegal. Merekalah predator yang sesungguhnya, dengan bunga yang mencekik dan cara menagih yang jauh dari kata manusiawi. Ngeri banget. Oke, cukup dengan semua masalahnya. Sekarang, mari kita bicara soal solusi. Apa yang bisa kita lakukan? Karena tujuannya kan bukan cuma lari dari masalah, tapi membangun jalan keluar yang lebih baik untuk kita semua. Solusinya harus datang dari semua arah, nggak bisa cuma satu. Pertama, edukasi keuangan itu wajib ada sejak di bangku sekolah. Kedua, kita butuh inovasi produk syariah yang keren dan kompetitif. Ketiga, regulasi yang super tegas buat memberantas pinjol ilegal. Dan terakhir, yang mungkin paling penting, kita harus mulai berani dan nyaman ngobrolin soal uang, baik di rumah maupun bareng teman-teman. Jadi intinya, ini bukan cuma soal melarang atau bilang jangan. Ini tentang membangun sebuah jembatan. Jembatan menuju ekosistem keuangan yang lebih sehat, di mana pilihan yang benar sekaligus menjadi pilihan yang paling mudah. Sebuah sistem yang memberdayakan kita, bukan malah menjebak kita. Kita akhiri pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Di dunia yang dirancang untuk kepuasan instan, tantangan terbesar kita mungkin bukan menemukan cara untuk membeli, tetapi menemukan kebijaksanaan untuk menahan diri. Terima kasih sudah menyimak.